Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Yesusana. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar pengetahuan. Definisi pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang telah diketahui oleh manusia sebagai sebuah hasil dari usahanya untuk mencari tahu, yang menggunakan logika dan kemampuan berkomunikasi sebagai sarana berpikir untuk memperluas pengetahuan secara benar. Dasar-dasar pengetahuan. 1. Penalaran. 2. Logika. 3. Sumber pengetahuan. 4. Kriteria kebenaran. Penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Ciri penalaran. 1. Ada pola berpikir yang secara luas disebut dengan logika. 2. Sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang menyandarkan diri pada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut logika penalaran yang bersangkutan. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah tertentu. Logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan dihasilkan, penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid jika penarikan kesimpulan tersebut menurut cara tertentu yang disebut logika. Logika didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Ada dua cara penarikan kesimpulan, yaitu logika dedukatif dan logika indukatif. Logika dedukatif terkait dengan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individu atau khusus. Logika induktif erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sumber pengetahuan. Pengetahuan dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta, sehingga muncul paham rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpaham bahwa rasio adalah sumber kebenaran, sedangkan empirisme berpaham bahwa fakta yang tertangkap melalui pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran. Kaum rasionalis atau paham rasionalisme bahwa rasio adalah sumber kebenaran, mempergunakan logika deduktif dalam menyusun pengetahuan. Premis yang dipakai dalam penalarannya diperoleh dari ide yang menurut anggapannya jelas dapat diterima. Ide bagai kaum rasionalis adalah bersifat a priori dan pengalaman yang didapat manusia melalui penalaran rasionalis. Ide atau prinsip bukanlah ciptaan pikiran manusia, tapi sudah ada jauh sebelum manusia berusaha memikirkannya. Kriteria kebenaran. Ada beberapa teori kebenaran. 1. Teori koherensi. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya dianggap benar. Misalnya, pernyataan bahwa semua manusia akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa Agus adalah manusia dan Agus pasti mati adalah benar, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama.
Teori korespondensi. Menurut teori ini, pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Jika ada pernyataan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan tersebut adalah benar, sebab pernyataan itu bersifat faktual, yaitu Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Teori pragmatis. Teori pragmatis. Menurut teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Misalnya, ada orang menyatakan sebuah teori X dalam penyelidikan dan dengan teori ini dikembangkan teknik Y untuk meningkatkan prestasi belajar. Maka teori X itu dianggap benar, sebab teori X ini adalah fungsional dan mempunyai kegunaan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.